Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, Sang pemilik segala sifat kesempurnaan, terbebas dari celah, terhindar dari kealpaan dan kekurangan. Dialah yang tunggal, tak bersyarikat, tak beranak, dan tak pula diperanakkan. Dialah yang telah menguji kita dengan ujian bisyarri dan ujian bil khair. Salah satu bentuk ujian bisyarri adalah adanya hal yang bersifat mendunia seperti COVID-19 yang mengharuskan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati protokol kesehatan. Alhamdulillah, pandemi telah berlalu, namun protokol agama perlu selalu dilaksanakan, seperti swab hati dengan Al-Quran, vaksin jiwa dengan zikrullah, cuci tangan dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat. Insya Allah kita pun akan selamat. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kepadanya lah kita berittiba, sang revolusioner sejati yang diutus bukan hanya untuk satu kaum, namun untuk seluruh umat manusia, tanpa batas suku bangsa, tanpa membedakan warna kulit, tanpa melihat perbedaan status sosial, guna menyampaikan risalah Islamiyah, menggulung tikar kebatilan yang terbungkus dengan kebodohan, menghamparkan permadani keselamatan yang ditunjang dengan kebenaran hakiki dan pencerahan yang mencerdaskan umat demi menuntun umat manusia ke depan gerbang surga Jannatun Naim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ribuan tahun yang lalu, di tanah kering yang tandus, di atas bukit bebatuan yang ganas, sebuah cita-cita universal umat manusia dipanjangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memancangkan sebuah cita-cita yang kelak melahirkan peradaban besar, cita-cita kesejahteraan lahir batin, suatu kehidupan yang aman, tentram dan sentosa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Qala wa man kafara
fa umatti'uhu qalilan thumma adtaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, namun aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pada hari ini, ratusan juta manusia dari berbagai etnik, suku, dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai refleksi rasa syukur dan sikap kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jutaan yang lain sedang membentuk lautan manusia di tanah suci Makkah menjadi sebuah panorama menakjubkan yang menggambarkan eksistensi manusia di hadapan kebesaran Rabb yang Maha Agung. Mereka serempak menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Telah masyhur di kalangan kita semua bahwa Idul Adha dan perintah berkurban memiliki munasabah dengan 3 orang beriman yang telah dicatat oleh sejarah dengan tinta emas, yaitu Nabiullah Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Tentu ini bukan hanya perayaan histori belaka, namun mengandung arti yang sangat dalam yang akan terpatri dalam sanubari kita tentang hakikat keimanan, keikhlasan, keteguhan hati, kesabaran, dan kekuatan doa. Nabi Ibrahim walau sudah berusia senja, namun tak pernah putus asa apalagi pesimis. Dia terus berdoa sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari orang-orang yang soleh. Doa yang tulus itu pun didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahirlah bayi yang telah lama ditunggu, anak yang menghiasi dirinya dengan ikhlas, sabar, akhlak yang tinggi, pekerti yang mulia, bahkan rela dikorbankan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ketika mereka membuat sejarah besar yang tidak ada bandingannya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan istrinya Hajar bersama dengan putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah yang sedemikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menempatkan istri dan putranya di tempat yang paling terasing, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tetapi baik Ibrahim maupun Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Nabi Ismail pun tumbuh sebagai anak yang beriman kepada Allah, taat kepada orang tuanya,
Jangankan tugas ringan, mudah, enteng, bahkan nyawanya pun siap diberikan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk memotongnya, maka tak kala anak itu sampai umur yang sanggup untuk berusaha dengan Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka ia pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Walaupun Nabi Ibrahim sangat menyayangi anaknya, yang didapatkan di masa tuanya tak membuatnya ingkar pada perintah Allah. Maka dengan lembut ia baringkan anaknya, lalu menarik napas panjang sembari menatap anaknya, meletakkan pisau tajam di atas leher putih putranya. Sungguh suatu peristiwa yang menakjubkan, sikap yang sangat teguh walau di tengah himpitan antara kewajiban dan kasih sayang. Dan ketika pisau itu akan ditarik, maka tiba-tiba turun Quran surah As-Saffat, dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujiannya nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Tentu kita semua berharap mendapatkan keturunan yang taat dan seikhlas Ismail, yang mencurahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada orang tuanya. Tidak seperti mayoritas anak sekarang yang lebih bergairah dan konsen dengan Facebook dan WA. Mereka terlena dengan buayan fiktif di dunia nyata, di dunia maya, yang menguras waktu dan tenaga mereka, sehingga mereka lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang tuanya. Mereka kadang acuh tak acuh, tidak peduli. Mereka tidak sadar telah melukai hati orang yang telah mengandung dan membesarkan mereka. Di sisi lain, Siti Hajar adalah sosok ibu tauladan sepanjang masa. Ketika anaknya kecil dan anaknya diletakkan di padang pasir tak bertuan, jauh dari keramaian, jauh dari sumber air, ketika suaminya berbalik dan meninggalkannya, ia pun mengejar suaminya dan berkata, "Mengapa engkau meninggalkan kami? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Ibrahim terus melangkah, meninggalkan keduanya, tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh. Remuk redam perasaannya, terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Hajar masih terus mengejar sambil menggendong bayinya Ismail. Kali ini dia setengah menjerit, berkata, "Apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Ibrahim berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Butir pasir seolah terpaku kaku. Angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan atau tepatnya gugatan Hajar membuat semuanya terkesiap. Ibrahim berbalik tegas dan berkata, "Iya, ini perintah Allah." Hajar pun berhenti mengejar dan terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya, "Jika ini perintah Tuhanmu, maka pergilah. Tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir.
Allah akan menjaga kami. Ibrahim pun beranjak pergi dan dilema itu pun punah sudah. Para ibu sekalian, mampukah kita bertindak atas dasar iman seperti Siti Hajar dalam setiap tindakan kita? Setelah peristiwa ini, Hajar pun bertindak sebagai single parent yang membesarkan anaknya. Tapi semua itu atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terpancarnya air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa ditanggalkannya mereka di padang tandus tersebut bukan akhir dari ujian. Puncaknya adalah ketika suaminya diperintahkan untuk memotong anaknya. Maka iblis, sang provokator abadi pun tidak tinggal diam. Dia hendak memancing air keruh. Iblis mendatangi ketiga orang saleh tersebut untuk mengguncangkan keadaan. Tetapi kekuatan iman keluarga yang satu ini laksana benteng yang kokoh, yang tak mudah goyah oleh godaan dunia. Dikala itu iblis mendatangi Siti Hajar, mempertanyakan sejauh mana dalamnya cinta dan kasih sayangnya kepada anak yang dikandung dengan susah payah. Setelah itu dia berjuang menjaga anaknya di padang pasir yang tandus. Iblis berkata, "Wahai Hajar, mengapa engkau seperti orang bodoh yang merelakan anakmu disembelih? Padahal 9 bulan engkau kandung, lalu engkau besarkan dengan segenap cintamu." Lalu berkata sang ibu, "Sesak dadaku, pilu hatiku. Tapi karena ini perintah sang Khalik, maka kuserahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak rezeki barambangku, pace nyawaku. Nasabab perintahan Allah Ta'ala, kupelale kusikek ki paceku." Demikianlah Siti Hajar, wanita berperagai halus, bertutur kata sopan, tapi teguh di dalam keyakinan. Sosok tauladan seperti ini seyogyanya menjadi panutan bagi para wanita yang hidup di zaman yang penuh fitnah, serba digital, kadang yang benar dikecilkan, yang salah diagungkan demi kenikmatan sesaat yang menggiurkan. Tak kurang manusia lupa syahadatnya menghadapi gemerlapnya kehidupan dunia yang dihiasi oleh subhat dan syahwat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa penyembelihan Ismail dan kesabaran mereka adalah sejarah aktual yang harum semerbak hingga dunia berakhir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tarakna alaihi fil akhirina." Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Masyiral hadirun al-kiram, Idul Adha berarti kembali berkurban. Dasar perintah kurban adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Hukum berkurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Auza'i adalah wajib. Dan daging kurban dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama, sahibul kurban, pekurban dan keluarganya bisa makan maksimal 1/3. Yang kedua, wa at'imul qani'ah, orang kaya boleh diberikan sebagai hadiah. Yang ketiga, wal mu'tar atau orang miskin adalah kewajiban diberikan selama persediaan ada. Jadi ada yang sunnah, yaitu sahibul kurban, boleh makan. Ada yang kebolehan, memberikan kepada orang kaya, boleh dihadiahkan. Dan yang ketiga adalah orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Saat ini kita datang berkumpul di tempat ini dengan hati yang sejernih kaca, pikiran sesegar angin subuh. Lalu kita pun mengingat Allah dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ini bagaikan petir yang menggelegar, memecah angkasa luas, menggetarkan alam semesta. Angin pun segan bertiup, dedaunan diam terpaku, awan pun berhenti bergerak, gunung di timur pun kokoh berdiri diam menyaksikan takbir kita. Lalu kita pun memeriksa sekitar kita, memandang ke depan, menoleh ke kanan, melirik ke kiri, menengok ke belakang. Lalu kita mencoba mengingat lebaran yang lalu. Mungkin telah ada yang kurang di antara sanak keluarga kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, pasangan kita, atau putra putri kita yang tak hadir beserta kita karena mereka berada di tempat yang jauh, atau sedang berjuang melawan penyakit, ataupun telah berpulang ke pangkuan ilahi. Orang yang tinggal jauh dari keluarganya pun mengingat kembali tanah kelahirannya. Terkenang gubuk tua orang tuanya, di dalam hatinya terbayang kembali masa kecilnya, ketika mereka masih berkumpul dengan keluarganya. Kuat keinginannya kembali melihat dan memeluk kedua orang tuanya, guna membalas jasa-jasanya merawat dan membesarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari ini kita akan berkurban atas nama Allah. Di sisi lain kita mesti saling memaafkan. Dari lisan yang tak terjaga, hati yang berprasangka, janji yang tak ditepati. Semoga ke depan kita diberikan hari-hari yang penuh kelezatan, selezat daging kurban. Iman diberikan keteguhan seteguh iman Nabi Ismail, hidup yang dipenuhi tuntunan seperti tuntunan kepada Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qa'il, udhuni astajib lakum. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, di penghujung 10 hari yang mulia ini, kami berkumpul di tempat ini untuk menunaikan salat Idul Adha yang akan dilanjutkan dengan ibadah kurban dalam rangka melaksanakan perintah-Mu dan mengenang kembali kisah akan keyakinan kokoh Nabi-Mu bersama keluarganya. Oleh karena itu, kuatkanlah akidah kami, tuntun hati kami untuk meneladaninya, agar kami tidak tenggelam dalam pusaran arus kehidupan yang serba materialistik dan mempertuhankan harta serta kenikmatan yang semu. Allahumma ya Allah, sekiranya hari ini Engkau hanya menerima taubat orang-orang yang berserah diri dan mengakui segala dosanya, maka kami berserah diri kepadamu dan mengakui dosa-dosa kami. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah ibadah haji saudara-saudara kami haji yang mabrur, sa'i yang ma'bud, doa yang makbul,
dosa yang diampuni, amal saleh yang diterima, dan usaha yang tak pernah merugi. Ya Allah Tuhan kami, angkatlah wabah yang sedang menyerang kami. Bersihkanlah corona di permukaan bumi ini. Selamatkan kami dari azab pedih yang Engkau turunkan atas kami, atau di bawah kami berupa gempa dan lainnya, atau dari perpecahan di antara kami. Ya Allah, kami menyadari kami tidaklah sekuat Ibrahim, tidaklah sesabar Ismail, tidaklah setabah Siti Hajar, namun dengan naungan izzah dan kudrat-Mu, tuntun kami melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Allahumma ya Allah, ampuni dosa para orang tua kami, orang yang telah melahirkan dan membesarkan kami, serta dosa para guru kami, orang yang telah mengajarkan dan membimbing kalimat tauhid kepada kami. Kasihani mereka, tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang telah diangkat derajatnya. Allahumma ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami agar dapat memberikan kemaslahatan kepada kami dalam payung rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, kuatkan jiwa kami untuk saling memaafkan akan kesalahan di masa lalu. Walau maaf tak dapat merubah masa lalu, tapi dapat memperbaiki dan mempererat hubungan di masa yang akan datang. Ya Allah, satukan hati kami, kuatkan raga kami, rapatkan barisan kami dalam menjaga agama, bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar.